Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kenapa? Kenapa? Dibuka aja maskernya. Oke, tenang. Pak Lu dibuka ya. Kenapa memang? Supaya suaranya terdengar jelas. Oke. Supaya apa lagi? Supaya ekspresinya Pak Ludi terlihat dengan jelas. Oke, terima kasih. Kalian tentu kangen ya dengan senyumnya Pak Ludi ya. Oke, apa kabar anak-anak? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Iya kan? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian, harapan Pak Ludi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena kalau tidak seperti itu nak, kita tentu belum bisa bertatap muka melalui ya ini video virtual dengan metode daring online, pembelajaran seni budaya pertemuan ke-18. Oke, sesuai janjinya Pak Ludi, ya ini sebenarnya Pak Ludi akan naik dikit. Sesuai dengan janjinya Pak Ludi, ya, bahwa materi selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bab seni rupa, tapi arahnya ke film pendek. Kira-kira apa ya bab seni rupa arahnya ke film pendek? Atau lebih tepatnya gini aja, Pak Ludi akan membahas persiapan membuat film pendek untuk ujian praktek semester genap. Oke, langsung ke poinnya aja ya, biar tidak bertele-tele. Ikan lele, ikan sepat, ikan gabus. Tidak bertele-tele, lebih cepat, lebih bagus. Setuju? Oke. Kalau begitu, kalian harus siapkan dulu. Yang pertama, sebelum kalian membuat film pendek, kalian itu harus bisa mengumpulkan satu tim. Nah, satu tim ini kan saya sudah buat seperti ujian kemarin. Satu tim atau satu kelompok terdiri dari 5 orang sesuai nomor urut absen. Kenapa? Pak, apa? Alah, udah basi nak, nggak usah lagi dibahas begitu. Teman saya susah dihubungin lah, nggak bisa diajak ngumpul lah. Silakan dicari selanya. Saya yakin kalian pasti bisa. Terbukti kok kemarin kalian bisa. Ya. Oke. Tahun-tahun kemarin juga gitu nak, alasannya sama, tapi kenyataannya bisa. Nih, ada contoh beberapa nih tuh. Ini naskah-naskah yang mereka sudah kumpulkan nih. Tuh. Banyak kan? Ini Pak Ludi yang bagus-bagus Pak Ludi kumpulkan. Jadi gini, yang pertama catat, ya, komunikasi satu tim, satu kelompok sesuai nomor urut absen. Yang kedua dibagi tugasnya. Jadi semuanya bekerja, nggak ada yang nggak bekerja. Siapa yang bertanggung jawab bikin naskah? Siapa yang bertanggung jawab bikin poster? Siapa yang bertanggung jawab sebagai sutradara? Siapa yang bertanggung jawab jadi penata artistik? Siapa yang bertanggung jawab jadi kameramen? Siapa yang bertanggung jawab jadi pemain? Waduh Pak, kok banyak Pak? Kan kita cuma 5 orang. Ya, justru pekerjaannya memang banyak nak. Dikerjakan 5 orang. Nah 5 orang ini tidak satu job disk, tidak satu pekerjaan. Satu orang bisa melakukan 2-3 pekerjaan. Tidak apa-apa. Namanya juga kerja kolektif. Karena kalau tidak kerja kolektif, nggak bisa kalian bikin film. Benar? Oke, kalau dikupas satu-satu ya. Untuk membuat naskah, ya, yang pertama itu tentukan dulu yang namanya ide dasar. Apa itu ide dasar? Ide dasar atau bahasa Inggrisnya premis itu adalah kata dasar yang ingin kalian tampilkan, yang ingin kalian buat.
Apa itu? Misalnya persahabatan, ya kan? Kata persahabatan. Setelah kalian menemukan kata persahabatan, terus tentukan yang namanya tema. Tema ini adalah alur cerita. Alur cerita ini kembangan dari ide dasar yang terdiri dari satu kalimat. Ingat, tema atau alur cerita itu terdiri dari satu kalimat yang dikembangkan dari ide dasar. Kalau tadi ide dasarnya persahabatan, berarti temanya persahabatanku di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya membuahkan hasil persaudaraan. Insya Allah. Gitu ya. Jadi sampai di persaudaraan aja. Persahabatanku di SMP Muhammadiyah 2 akhirnya membuahkan hasil persaudaraan. Titik. Itu tema. Kemudian yang ketiga. Setelah menentukan ide dasar, terus menentukan yang namanya tema, kemudian yang ketiga adalah membuat sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita. Jadi kayak kesimpulan gitu nak, ringkasan cerita. Apa sih ringkasan ceritanya? Dari apa naskah yang mau kalian buat itu? Kemudian yang keempat, buatlah plot. Plot ini adalah inti adegan. Ya, dibuat tuh plotnya apa aja nih? Ada berapa plotnya nih? Mulai dari opening, plotnya matahari terbit, menandakan waktu sudah pagi. Terus matahari tenggelam, menandakan waktu sudah sore. Terus gambar gedung-gedung, menandakan bahwa lokasinya adalah di perkotaan. Sawah-sawah menandakan lokasinya di pedesaan. Nah, yang kelima, pengadeganan. Di dalam pengadeganan kalian itu ya harus sudah mencakup ke semua ini nak. Di dalam pengadeganan itu ya ada plotnya, terus ada pemainnya, ada lokasinya, ada dialog antar pemain. Oke, cuma 5 aja kok. Yang simple-simple aja. Ini untuk penulisan naskah. Selanjutnya, sebelum selanjutnya, nih masih berhubungan dengan naskah. Nih kalian ini baru berhubungan dengan seni rupa Nina. Tuh, kalian bebas membuat posternya seperti ini. Nih lihat, bisa diambil dari foto kalian, dicetak. Ini hasil akhir dari naskahnya. Ya, dicetak. Tuh, ada foto-foto kalian, nama kalian yang terlibat. Terus ada naskahnya di sini. Tuh, ada naskahnya. Tuh, saya dekatkan lagi tuh. Ya. Kalau nggak jelas nanti tak kasih poinnya aja ya. Tak tulisin ya. Ini hanya contoh. Ini covernya juga bisa dipakai untuk poster. Jadi cover buku ini harus sama dengan poster filmnya, film pendek. Kenapa? Durasinya antara 5 sampai 10. Jadi minimal 5, maksimal 10. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Menggunakan kamera HP nak. HP aja. Jangan pakai kamera yang beneran. Nanti kalian kesulitan untuk mengeditnya karena resolusinya besar sekali. Tapi kalau pakai HP, mudah-mudahan kalian tidak akan menemukan kesulitan karena semua produk, semua karya yang dibuat dari HP, diedit di HP, pasti akan bisa diputar untuk HP dan yang lain-lainnya. Ya, karena resolusinya mengikuti HP. Oke. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Maaf, kalau dia memang agak kurang sehat.
memang Pak Ludi agak kurang sehat, tapi ya demi kalian Pak Ludi memang harus kelihatan sehat, ya. Gak apa-apa kok, cuman hanya biasa cuaca. Lanjut ya nak. Contoh-contoh cover naskah ini bisa buat kalian menjadikan poster, nih ya. Jadi kerjanya sekali kerja bisa untuk dua kebutuhan, cover naskah sama poster. Nah, ini kreatif anak tahun kemarin tuh. Ada yang kosongan, ya bolehlah. Pasti nilainya beda lah ya, kosongan. Yang penting isinya. Ada yang biasa tuh, ya macam-macam. Oke. Terus kemudian kalian harus berani membuat cetak. Nih, poster. Nah, poster. Harus dicetak nak posternya nak. Ya, harus dicetak ya. Murah. Cuman 15.000. Satu posternya 15.000. Kalau kalian sama minta tolong desainnya ke orang rental komputer ya mentok-mentok 35.000. Setahu saya laporan anak-anak seperti itu. Ya. Yang terbaik nanti dipajang di sekolah. Oke. Pak, apakah tidak boleh menggunakan manual? Misalnya digambar sendiri, diwarnain sendiri menggunakan cat air, krayon, atau cat minyak. Oh boleh, justru itu hasilnya akan melebihi batas, di atas nilai rata-rata yang nyetak poster barusan. Karena angkatan sebelumnya 2 tahun yang lalu itu juga ada yang mengerjakan manual, benar-benar dilukis. Hasilnya pasti di atasnya yang dicetak melalui itu tadi rental, ya nak? Ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, silakan telepon Pak Ludi di nomor WA Pak Ludi ya nak. Seperti biasa, ya tanya aja, nggak apa-apa. Memang kalian tuh harus bertanya, kalau nggak bertanya nggak bisa. Contoh-contoh film pendek itu banyak sekali kalian bisa jumpai di channel-channel YouTube. Kalian ketik aja itu film pendek durasi 5, durasi 6 menit, durasi 7 menit. Kenapa? Oh iya, temanya Pak Ludi bebaskan. Wes, gampang-gampangan aja, nggak usah dibikin susah. Maaf. Oke anak, lalu di kali ini minta maaf sekali karena ketidaknyamanan dalam memberikan materi untuk kalian ya. Insya Allah Pak Ludi berusaha sehat. Pak Ludi berusaha sehat. Ya, kalian juga harus tetap sehat nak. Karena jaga kesehatan saat-saat ini adalah yang paling penting. Ya, dan semangat. Oke nak. Silakan bertanya di WA pribadi Pak Ludi dan Pak Ludi mau akhirin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu karyanya.